Halo guys, selamat pagi. Jumpa terus semangat sekitar jam setengah siang bersama Dapa Agro, bertani mudah, bertani murah, bertani berkah, bertani melimpah. Yaitu kita di lahan dimana sebelumnya kita tanami padi, namun di kondisi kemarau panjang tanpa ada kiriman sama sekali. Seharusnya ini padi 2 kali bisa guys, namun di akhir perjalanannya nanti saat musim antara umur 60-70 biasanya kondisi air yang berada di bawah pohon bambu mengering, akhirnya tidak bisa untuk melakukan pengairan di lahan padinya. Untuk menghindari antisipasi kekeringan, maka dari itu kita beralih ke tanaman jagung, dimana tanaman jagung yang secara teori bila terpaksa minimal pengairan 4 kali, insya Allah sudah bisa dilakukan pemanenan. Nampak di kejauhan yaitu pengolahan tanah, dimana pengolahan tanah ini kita memakai jasa rotari yang bersifat membuat gulutan gundukan seperti ini langsung bisa ditanam. Nampak bekas jerami-jeraminya ini, sisi positifnya juga untuk menutupi tanah biar awet lembab, awet dingin, juga mengurangi rumput-rumputnya. Gulutannya juga tinggi-tinggi, besar-besar guys. Nanti akan memaksimalkan perakaran di jagung-jagungnya. Ini mumpung kita di kejauhan, suara bising dari diesel juga mempengaruhi kualitas suara kita. Nampak di pinggir-pinggirnya nanti yang ditanami secara teori biasanya di tengahnya sini juga bisa, namun nanti difokuskan di tampengnya guys, di posisi iringan gulutan ini, karena mengambil tanah yang baru, tanah yang remah gembur, nanti akan memudahkan tumbuhnya, juga memudahkan pengejikan atau penugalan saat aplikasi penanaman. Ini dikondisikan di barengan-barengannya ini digejik, artinya sebelah kiri penanaman, juga yang sebelah kanan ini dilakukan di kiri semua. Mempunyai satu kelebihan yaitu mudah ditugal. Nanti saat aplikasi pupuk tidak mengganggu jalan kaki, menghindari injak-injak untuk pekerja, juga memudahkan perawatannya. Ini bisa, gulutan model ini bisa sekaligus ditanami ketela guys, mungkin bila dimungkinkan. Ini kita kondisikan tanaman jagung, kalau di tanaman ketela di atasnya ini langsung dikasih ditancapkan, nanti sudah akan jadi sendiri. Nampak seperti ini yang pinggir dipastikan karena putarnya mesin di sini langsung ke arah kanan. Di pinggirnya ini akan tersisa seperti ini. Ini juga nanti akan memudahkan pemeliharaan, memudahkan pengairan, terutama karena ini dibuat balik, akhirnya tidak bisa ke menepi, namun bisa dimanfaatkan untuk ditanami. Kita bergeser ke kiri sambil melihat kerja dari mesin rotari. Di lahan kita ini sebenarnya kategori lahan atus guys, karena lokasinya yang agak tinggi, namun sisi pengairannya juga cepat habis karena posisi berada di atas, bawahnya adalah sungai yang tinggi, karena larut dalam tanah sehingga cepat mengering. Ini kita kondisikan, besok kita lakukan penanaman, hari ini dilakukan bajak rotarinya. Nampak seperti ini hasil dari bajak rotari. Ini terlihat tanahnya juga masih setengah basah. Nampak seperti ini adalah lembab. Seharusnya langsung dilakukan aplikasi penanaman, yang dimana aplikasi penanaman ini lembab sehingga nantinya akan memudahkan tumbuh-tumbuhnya. Kita lihat dari dekat yaitu proses kerja alat rotari. Di belakangnya ini langsung membuat semacam singkal kupu-kupu, membuang
tanah ke kiri ke kanan sehingga langsung menjadi bulutan. Ini adalah sistem kerja rotari, di mana rotari ini kemarin yang kita gunakan di lahan padi juga bisa, di lahan kering seperti ini juga bisa. Ini bila ditanami tembakau atau apapun, ketela, juga jagung, juga mungkin belewah, semangka, ini tinggal menjadikan satu menjadilah bulutan. Ini untuk ongkos kurang lebih luas kita sekitar 2,5 kotak atau bisa dikatakan sigar, sekitar 2.500 meter persegi. Ini menelan biaya untuk borongannya sekitar 800.000, artinya sekitar 400.000 per seperempatnya, per kotaknya kurang lebih sekitar 350. Nampak seperti ini. Ini kita cek yang sudah jadi, tinggal penanaman. Ini dikondisikan penanamannya besok pagi. Intinya tanah ini biar tidak terlalu mengering, juga tidak terlalu basah, namun masih bisa untuk tumbuh-tumbuh jagungnya. Ini bila terlalu kering guys, misalkan ini terlalu kering, alangkah bagus dilakukan pengairan dulu baru dilakukan penanaman. Ini dari pengairan kurang lebih 5 hari ini persisnya, karena dikondisikan jika terlalu basah mesin rotari ini juga tidak akan mampu mengurai tanah, tidak akan mampu karena kondisi yang becek, basah, tanah tidak mau kepiar. Namun saat kering bisa melakukan aplikasi, namun ditanamnya nanti akan terkendala kelembabannya kurang. Maka dari itu jika kondisi tanah kering, lakukan pengairan dulu di tengah-tengahnya ini, kemudian besoknya baru dilakukan pengairan, atau ditanam dulu baru dilakukan pengairan. Mana yang lebih dulu ada antara air dan tenaga kerja. Kita kembali ke atas. Ini kita kondisikan nanti varietas jagungnya P35. Ini karena musim kemarau, tetap kita lakukan perendaman yang sudah kita coba. Kemarin yang berkecambah kita praktekkan, hasilnya juga bagus. Belum sempat kita videokan. Nanti kita lakukan perendaman agar posisi di tanah dia tidak kebingungan mencerap air, sudah cukup untuk rendaman. Uruknya juga dari kompos yang kita basahi, nanti juga akan bagus untuk daya tumbuhnya. Nampak seperti ini. Ini kondisi yang masih basah, ditandai dengan rumputnya yang hijau. Ini pas sekali untuk dilakukan proses rotari dan penanaman. Nampak seperti ini. Ini ongkosnya kurang lebih 800.000 guys, dalam luasan kita ini sekitar 2.500 sampai 2.800 untuk luasannya. Ini cukup tenaga operator 1 orang. Jika ini tenaga manual, yang berdampak kurang bagusnya di tumbuhnya juga memakan biaya untuk pembuatan bedengan-bedengannya. Mbak, di kejauhan berupa bajak rotari yang bisa digunakan untuk lahan kering dan lahan basah. Lahan kering ini kita fokuskan untuk jagung yang nanti menghemat air tentunya. Kurang lebih gitu guys, sekilas bajak rotari, tenaga, biaya, dan cara kerjanya membalik tanah agar digunakan untuk media tanam berupa tanah yang gugur, rumput yang hilang, juga bekas-bekas cacahan jerami ini juga sebagai pupuk. Nanti kita sambung lagi mulai proses tanam, hasilnya kayak apa akan kita lakukan video selanjutnya. Kurang lebih begitu guys, terima kasih.